Selamat datang di Petromindo TV. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Bapak Romi Ramadhani. Beliau adalah Vice President Operation di PT Hydrotech Metal Indonesia. Halo Pak Romi. Halo Bu Desi, apa kabar Terima Bu? Sehat kasih ya? sudah bergabung Pak, selamat datang. Dan terima Thank kasih atas you. kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbincang dengan Bapak pada hari ini. Lagi sibuk apa sekarang, Pak? Sekarang lagi sibuk sama HMI, Hydrotech Metal Indonesia, karena bisa dibilang nih kita sekarang lagi ngebut nih Bu ya. Lagi Oke, ngebut untuk membangun satu smelter company yang sesuai dengan yang udah pernah kita bahas waktu di webinar kemarin, yang kita memang sedang membuat smelter nikel untuk hidrometalurgi, untuk membantu rencana pemerintah juga untuk hilirisasi baterai untuk mobil listrik gitu Bu ya. oke, baik. Seperti kita ketahui, industri nikel saat ini sedang booming ya, Pak ya, di mana nikel Ya, merupakan salah satu komponen utama untuk pembuatan mobil listrik. Nah, bagaimana sebenarnya PT Hydrotech Metal Indonesia atau HMI ini berinovasi dalam hal ini, Pak? mungkin kalau saya flashback kembali ya. Jadi HMI ini adalah sebuah teknologi company ya, yang khususnya mengembangkan teknologi hidrometalurgi yang mampu mengekstraksi nikel dan kobalt dari laterite ore. Nah, kita melihat bahwa potensi laterite ore di Indonesia ini adalah nomor satu yang terbesar secara sumber daya alam di dunia. Maka itu kita melihat potensi ini sangat 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 berpotensi ya, sangat berpotensi untuk kita gali. Oleh karenanya ini satu inisiasi dari Tendiono Family, sebuah keluarga yang luar biasa yang membangun bisnisnya dari 1970. Kemudian kita berinisiasi untuk mengembangkan teknologi ini sejak 14 tahun yang lalu ya. Sejak 14 tahun yang lalu, di mana kita elaborate dengan para akademisi dari luar negeri, dari University Wollongong di Australia, dan kemudian kita mengembangkan satu teknologi yang bergerak di hidrometalurgi, dan kemudian akhirnya kita patenkan teknologi tersebut di tahun 2020 ya, di tahun lalu. Atas paten tersebut kita mendirikan satu company yang namanya Hydrotech Metal Indonesia, yang mana alhamdulillah pada saat ini saya dipercaya untuk menjadi VP di sana, dan rencananya as a technology company kita juga akan melakukan listing di Kanada di mungkin sekitar 1 atau sampai 2 bulan ke depan ini. Jadi kurang lebih itu, Bu. Baik, Pak. Dan kalau tidak salah di HMI ini sebenarnya adalah subsidiary ya Pak dari Trinitan Metals and Minerals. Ya, Gitu. Nah, eh, Trinitan ini kan punya inovasi karya anak bangsa ya yang bernama STAL Teknologi. Itu bisa dimanfaatkan untuk mengolah eh, sekian juta metrik ton nikel kadar rendah yang menumpuk di Indonesia. Boleh cerita sedikit tentang STAL teknologi ini, Pak? iya, tadi saya lupa sampaikan ya, teknologi yang kita kembangkan sejak 2009 itu kemudian kita patenkan, yaitu namanya STAL ya, jadi Step Temperature Acid Leach. Nah, sebenarnya teknologi hidrometalurgi ini bukan satu hal yang baru ya. Kalau kita ngelihat perkembangannya itu udah ada sejak tahun sekitar 1959 atau 1960 gitu ya. Itu namanya HPAL kan ya, High Pressure Acid Leach. Nah, itu waktu itu yang pertama adalah MOA, yang sampai saat ini masih berjalan, yang disebut orang the only one proven technology for nickel extraction, nikel kadar rendah ya. Nah, kalau kita bicara nikel kadar rendah di Indonesia itu kurang lebih kan ada sekitar
reserve itu kurang lebih 4,5 miliar ton ore reserve, yang mana 80% dari itu semua adalah nikel kadar rendah yang selama ini belum bisa dikatakan belum dimanfaatkan oleh kita, oleh industri kita untuk dijadikan satu hilirisasi atau produk yang bisa dimanfaatkan khususnya buat baterai kendaraan listrik itu tadi. Nah, mungkin baru sekarang sudah berjalan ada sekitar 5 sampai 6 perusahaan yang ingin membangun HPAL ya untuk memanfaatkan nikel kadar rendah tersebut. Nah, atas inisiasi itu pula kita punya teknologi yang namanya STAL. Berbeda dengan HPAL, kita dengan dengan competitive advantage yang kita miliki, kita coba masuk dengan capex yang jauh di bawah HPAL yang lebih murah, dan juga dengan perhitungan cash cost yang juga di bawah HPAL. Pastinya juga dengan proses yang juga berbeda. Kita coba pelajari, observasi di mana kelebihan dan kekurangannya dari incumbent processes tersebut, dan kita coba masukkan ini ke dalam satu teknologi yang kita sebut STAL ini. Nah, kita sudah yang tadi kita sudah patenkan di Indonesia, nextnya nanti di Kanada juga tempat kita listing, dan juga di Jepang. Kita sudah elaborate dan kerjasama dengan government dan juga research institution diwakili oleh BPPT dan juga ESDM, yang mana hasil daripada output yang di-assess oleh kedua institusi tersebut adalah sebuah audit dan juga jurnal nantinya yang akan dikeluarkan. Sebenarnya itu udah seremoninya udah dilakukan di tanggal 6 Mei kemarin, yang mana rekomendasi dari mereka adalah pilot plan yang kita punya, mini plan yang kita punya saat ini itu sudah berlangsung hampir setahun, dan itu sudah menghasilkan satu produk yang kita sebut MHP, Mixed Hydroxide Precipitate, yang mana recovery-nya sudah dinilai cukup layak dan cukup baik untuk masuk ke fase industrialisasi. Jadi goal kami di tahun ini adalah mendapatkan satu pembangunan smelter yang menjadi sebagai bukti kami bahwa ini sudah layak masuk ke fase industrialisasi. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, menarik sekali ya Pak ya, dan pastinya akan ada gold opportunity untuk industri nikel di masa yang akan datang. Nah, kita akan sedikit beralih ke posisi Bapak sekarang, yaitu sebagai Vice President Operation. Nah, kalau dilihat dari background Bapak sendiri kan itu Bapak degree-nya di komputer ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Ya, itu how do you end up in this industry? Jadi saya kalau boleh flashback lebih jauh lagi, saya lahir dari keluar middle up lah ya, middle family lah. Ayah saya itu seorang lecturer, seorang akademis, ibu saya seorang profesional di insurance company. Saya saat itu juga tinggal di Jakarta Pusat. Kemudian ya pasti saya sekolah itu semua SD, SMP sampai dengan SMA saya di Jakarta. Nah, kuliah saya pada saat itu di BINUS, saya mengambil komputerisasi akuntansi. Kenapa? Karena saya menyukai akuntansi dari saya SMA ya. Di satu hal saya juga menyukai komputer. Itu ya pikiran simpel lah, komputer sama akuntansi. Jadi saya masuk ke komputerisasi akuntansi. Jadi sesimpel itu aja pada saat itu. Cuman yang menarik pada saat itu pun saya juga punya hobi, bukan dibilang hobi juga sih. Sebenarnya saya waktu itu cita-citanya pengen jadi pemain band, Mbak Oh, Desi. Sebenarnya saya pengen jadi pemain band. ya. Jadi sejak SMA tuh saya udah kenal ngeband sampai kuliah saya pun nggak bisa dikatakan lancar ya, bisa dibilang ya nakal juga gitu. Sering cabut-cabutan, ngeband segala macam. Dan memang pada saat itu bandnya juga bisa dibilang menghasilkan juga. Jadi saya punya satu kompilasi di bawah High Music Record.
saya nggak tahu mungkin beberapa teman-teman di Petromindo atau di rekan media ini ya itu di bawah Gramedia dia di High Music Record itu dari majalah High. Waktu itu juga sempat main di Soundrenalin, terus sampai di Java Jazz juga. Pegang apa Pak? Alat musik apa? Saya di gitar. Oh, gitar. Oke. Ya. Kemudian di tahun 2007 itu saya pas lulus kuliah, karena pada saat itu juga kan ngeband itu juga gampang-gampang susah ya, pembajakan, piracy itu mulai masuk. Jadi saya mencoba memanfaatkan gelar saya yang di BINUS itu untuk mencari pekerjaan. Ya, jadi simpel kata saya punya 2 pekerjaan nih, ngeband sama kuliah. Nah, pada saat saya coba ngelamar, saya mendapat kerjaan pada saat itu juga cukup beruntung lah, saya mendapat pekerjaan di Pertamina, walaupun itu di technical assistant kontraknya ya. Jadi perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Pertamina dan memiliki izin atas penguasaan lahan gitulah ceritanya. Tapi di situ saya juga ketemu dengan circle yang hobi ngeband juga. Oh, jadi pulang kantor weekend di ngeband juga. Jadi hobi saya pun tetap tersalurkan. Di satu sisi juga band saya masih jalan dengan cita-citanya yang pengen punya album gitulah. Nah, seiring berjalannya waktu, saya juga sempat dikirim ke Sumbaksel ya di Pendopo itu sebagai field accountant. Jadi kayak remote area gitu di Pendopo, itu jaraknya sekitar 6 jam lewat darat dari Palembang. Dan itu benar-benar satu pengalaman khusus juga buat saya, karena itu jauh dari hiburan, jauh dari apapun, dan saya harus bekerja di sana menghadapi kerasnya juga orang-orang lapangan. Mandiri ya Pak ya di sana ya? Mandiri, tapi ya walaupun fasilitas semua ada lah gitu ya. Cuman tetap aja weekend juga saya nggak bisa kemana-mana juga, jadi so boring juga di sana sebenarnya. Nggak lama sih di sana, itu di 2008, 2009, 2008 akhir sampai 2009 kita ingat di situ kan kita ada krisis ekonomi kedua ya setelah 98. Pada saat itu kita pun kena impact-nya, jadi saya dapat paket pada saat itu. Mungkin orang-orang mungkin ada yang bilang ini anak beruntung baru pertama kerja langsung dapat paket atau sial, jadi beda tipis. Pada saat itu saya dapat paket. Waktu itu saya berpikir untuk melanjutkan hobi saya, melanjutkan cita-cita saya sebagai band, sebagai pemain band gitu ya, sebagai musisi. Jadi saya pakai tuh uang paket saya buat beli peralatan home recording segala macam, hingga akhirnya saya benar-benar fokus di dunia musik pada saat itu bisa dibilang, Bu. Cuman yang jadi pembelajaran saya pada saat itu karena kurangnya koneksi dan kemudian juga keadaan untuk industri musik juga pada saat itu kurang baik ya, karena kompetisinya juga cukup ketat, kemudian lagi-lagi juga pembajakan masih belum ada solusinya. Kemudian juga modalnya pada saat itu saya juga kurang modal lah, karena pada saat itu kalau pengen ngeband, pengen serius, pengen punya album, kita harus modal sendiri untuk membiayai rekamannya itu, yang which is itu bukan harga murah kalau mau masuk label-label besar. Nah cuman disitulah saya memiliki orang-orang, keluarga, teman-teman, sahabat yang benar-benar care dan perhatian sama saya. Termasuk juga istri saya yang sekarang, waktu itu saya belum nikah, cuman dia tetap support saya agar jangan menyerah dan kita harus tetap lakukan apa yang emang jadi cita-cita saya. Dan cuman pada saat itu saya shifting, dan saya kita juga harus bermimpi dengan mata terbuka gitu kan Bu ya. Kalau emang di satu sisi kita gagal ya kita coba inovasi dan lakukan suatu hal yang lain.
Jadi kalau boleh saya mengutip quote dari James Patterson gitu ya. Jadi kita itu hidup bagaikan juggling bola gitu. Ada 5 bola yang kita juggling, yang itu bisa kita sebut family, friendship, kemudian juga ada integrity, dan juga yang terakhir itu work ya, pekerjaan. Nah, yang pekerjaan ini itu adalah merupakan bola yang bisa mantul, tapi 4 lainnya ini adalah bola keras yang kalau jatuh itu pecah. Dan ini betul-betul saya rasakan karena work, pekerjaan ini pada saat itu saya jatuh, saya bisa coba bangkit dan coba melakukan suatu hal yang lain gitu, which is ya saya apply lagi untuk mencari pekerjaan lain. Oke. Nah, masuk akhirnya saya di 2009 saya coba cari pekerjaan dan bekerja di perusahaan karting ya, pada saat itu adalah racing company sebenarnya. Dan itu juga pengalaman baru juga buat saya, ketemu dengan dunia yang benar-benar berbeda, karting, racing. Ya banyaklah pengusaha-pengusaha besar kita itu kan yang menyalurkan hobi anaknya ke industri karting. Di situ saya nggak lama, setahun kemudian saya juga bekerja di media juga. Itu namanya 88db.com, dia adalah subsidiary-nya dari jobsdb.com. Itu pun sebagai accounting lagi. Kemudian di tahun itu sebelumnya saya menikah di 2010. Di 2010 saya menikah dan kemudian tinggal di Cibubur, sedangkan kantor saya di Selipi. Nah, waktu itu saya merasa jenuh karena rutinitas yang bolak-baliknya itu dari Selipi ke Cibubur kan lumayan jauh Bu ya. Jadi saya memutuskan untuk cari pekerjaan yang dekat dengan area saya tinggal gitu, which is di sekitaran Cibubur. Sesimpel itu aja. Saya pengen cari cari pengalaman untuk pindah. Akhirnya ketemulah PT Nipres Tbk gitu. PT Nipres Tbk yang mana lokasinya di Cilengsi, ya sisanya adalah history gitu sampai dengan saya sekarang. Jadi di Nipres itu Nipres itu perusahaan yang luar biasa yang tadi saya bilang dia berdiri sejak tahun 1970, bergerak di manufaktur, industri ya, pabrik. Bisa bilang itu kan home-nya the business ya, perusahaan manufaktur. Di situ saya masuk sebagai supervisor di Nipres, kemudian di 2000 sampai tahun lalu ya 2021 awal saya dipercaya untuk menjadi Vice President di Hydrotech Metal Indonesia untuk menjalankan proyek-proyek yang akan kita lakukan ini ke depannya gitu. Oke. Jadi Itu ya Pak ya perjalanannya ya. ya lumayan Bu. Belum apa-apa lah Bu, belum apa-apa. Saya juga masih belajar dan saya pikir belajar itu kan suatu kebutuhan ya. Saya juga masih sedang menyelesaikan studi master saya saat ini di ITB dan ya hopefully ya semua berjalan lancar dan sesuai yang kita harapkan lah. Oke. Jadi ternyata step untuk sampai di tahap sebagai Vice President Operation ini sebenarnya bukan perjalanan yang cepat ya Pak ya, melainkan prosesnya agak panjang juga gitu ya. Proses perjuangan dan yang penting ya kita memiliki tekad dan niat dan doa yang pastinya ya. Pastinya ya Pak ya. Kemudian sebagai Vice President Operation ini apa saja kegiatan yang Bapak lakukan di PT HMI ini? Kalau saat ini HMI ini bisa dibilang kan mungkin kalau di fasenya bisnis life cycle nih kita masih dalam posisi startup gitu ya, startup. Apalagi kita juga teknologi company yang saat ini coba bukan hanya nikel yang kita lihat, tapi dalam laterite ore itu kan ada beberapa potensi lainnya. Kandungannya itu macam-macam kan, selain nikel, kobalt, dan juga manganese, terus itu juga ada magnesium, ada scandium,
dan juga ada ferrous yang itu bisa kita manfaatkan jadi byproduct lainnya gitu. Dan byproduct ini kalau kita proses kembali itu akan menambah value added dari perusahaan kita sendiri. Nah, itu yang saya rasa continuous development yang sedang kita kembangkan di fase startup ini. Jadi di bawah kita ini ada beberapa expertise yang kerjanya itu fokus untuk mengembangkan program ini, dan itu yang kita monitoring sambil berjalannya waktu. Kita juga melakukan pendekatan ke berbagai stakeholder, khususnya juga government dan juga para penambang, karena resources itu kan yang kita perlu manfaatkan. Dan kita juga men-encourage nantinya para penambang ini untuk membangun smelter di area atau di sekitaran lokasi mereka. Dan ini adalah cita-cita yang panjang dan pastinya penuh panjang, dan kalau kita bisa manfaatkan itu akan align dengan rencana pemerintah dan juga mendukung kedaulatan Indonesia. Jadi kita harapkan ini bisa terjadi, dan pastinya kita butuh doa dan harapan semua pihak untuk bisa berkontribusi. Baik. Kalau boleh kita tahu apa the biggest strength of this company, Pak, yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain? Apakah dari sisi teknologinya atau dari sisi business cycle-nya seperti apa? The biggest strength kita mungkin kita ini tinggal di Indonesia, kita perusahaan Indonesia, kita memiliki sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Saya rasa the biggest strength kita adalah kekuatan kita yang terbesar adalah kita perusahaan Indonesia. Itu udah satu hal yang cukup untuk menafsirkan apa yang kita miliki sekarang. Tinggal gimana sekarang kita memanfaatkan potensi kekuatan yang kita miliki itu dengan program-program dan juga dengan kerja keras yang akan kita lakukan dalam tahun-tahun mendatang, yang dimulai sejak sekarang gitu, Bu ya. Mungkin kalau boleh bicara lebih detail, kita memiliki yang pertama tadi betul, itu kita memiliki teknologi yang mungkin bisa dibilang belum ada ya, belum ada yang dilakukan secara industrialisasi di dunia ini, karena inovasi yang kita lakukan itu bisa dikatakan disruptif. Kalau ini berhasil kita lakukan, kita bisa menjadi industri dengan menawarkan satu solusi bukan hanya bagi industri tapi juga bagi pemerintah, bagaimana memanfaatkan kandungan laterite ore nikel kadar rendah yang selama ini dalam tanda kutip quote unquote itu terbuang, tapi kita manfaatkan menjadi satu proses yang menghasilkan proses intermediary product untuk baterai kendaraan listrik melalui teknologi yang kita kembangkan bernama STAL, which is itu yang capex-nya itu jauh di bawah incumbent processes saat ini, dan juga dengan cash cost yang rendah. Jadi satu kelebihan kita didukung dengan diferensiasi produk yang kita coba kembangkan. Baik, terima kasih Pak Romi untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Mungkin terakhir yang saya tanya tadi, apa 5 balls in life yang Bapak pegang tadi apa? Family, friendship, kemudian integrity. Family, friendship, integrity, kemudian juga work. Work ya. Ya. Baik, mungkin itu yang sampai sekarang Bapak pegang terus ya Pak ya? Prinsip. Jadi iya, kalau family, friendship, integrity itu kalau sekali jatuh itu kan pecah, karena dia itu bisa dikatakan bola beling lah. Jadi kalau kita mengecewakan, mungkin kita mengecewakan orang-orang yang sudah mensupport kita, family, friendship itu kalau jatuh pecah. Tapi kalau kita gagal dalam bisnis atau dalam pekerjaan, itu seperti bola yang dapat memantul kembali, bola karet gitu ya. Semakin jatuh kita semakin keras kita terjatuh,
bisa jadi kita semakin kencang ke atas untuk melompat. Kira-kira mungkin begitu. Asal diiringi dengan doa, niat, dan kerja keras pastinya gitu Bu ya. Selalu diiringi dengan doa, niat, dan kerja keras ya Pak ya. Pasti. Karena tidak ada kesuksesan tanpa ketiga poin tersebut ya Pak ya. Pasti Bu. Ya, terima kasih Pak Romi, sehat selalu Pak. Terima kasih juga Mbak Desi, Bu Sari. Dalam program S2-nya ya Pak ya, MBA di Siap. ITB. Kemudian juga sukses dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai Vice President Operation. Dan bersama Petromindo TV, kita jumpa lagi di lain kesempatan dan semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini dengan Pak Romi bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Romi. Sama-sama, terima kasih Petromindo.